Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tapi aku penasaran sih Gamal, maksudnya dari tadi kan itu personal banget juga. Terus lagu ini juga akhirnya udah lama kamu diemin, terus kamu balik lagi ke lagu itu, menemukan kata-kata baru. Ada di lirik yang kena banget di hati lo, yang di lagu itu tuh apa? Sebenarnya gue tulis wherever you might be, I'll be there. Gitu loh. Oh, nice. One day. Nice. Amin, pasti ya. Gitu. Gue mau nangis ini nyesek gue nanya. Kita mulai Tonight Show Premiere. Music versi hemat, lihat dong. Sekarang hitam-hitam Vincent. Nah ini temanya mereka hari ini ngelayat. Drummernya ini namanya Selmi. Iya. Dia diangkat jadi drummernya Tonight Show. Dulu tuh dia pemakan kadal dulunya ya. Oh, dia yang makan nih? Iya. Gue kira dia kadalnya. Soalnya dia sering kalau main. Dia ngerasa kayak begitu dah. Nah, tamu kita kali ini, Ji, bilang Ji, ini keren banget. Ini gokil nih. Ini Bintang gokil. tamu kita kali ini, sebutin teh, masa. Wah, ini benar-benar luar biasa. Coba siapa tak? Nih ya, tamu kita sebutin deh. Nah, jadi ini gue mengidolakan dia nih. Penyanyi yang lagi solo karir Pencipta sekarang. lagu Pencipta ya, lagu dan juga. gayanya tuh selalu keren. Vocal director juga sekarang, Oh iya, benar. gokil. Gamal Mirdad kan. Ya. Gamalia, waduh apa kabar? Baik, sehat. Sehat, Gimana ya. semua sehat? Sehat. Gini, kalau mengurus KTP sekarang itu Gak ada, bukan. Kakak coklat bukan PNS dong. ya. Tapi gayanya keren banget. Jujur aja gue selalu lihat dia nih orangnya fashionable banget dari dulu ya. Dan positive vibes terus. Iya bener, ya. positif vibes. Orangnya tuh senyum, selalu ramah, baik gitu ya. Beda sama gue. Nyadar. Rio. Gamalia, Ya. lu memulai semua ini dari GAC. Ya. Dari GAC lah, nama Gamaliel. Pada akhirnya GAC memutuskan vakum di tahun 2019 ya? Baru, sebelum ya, pandemi, gue inget pandemi banget. Ya. Sebelum pandemi. Ini vakum menurut vakum. Gak ada sama sekali apa Tapi kegiatan. sekarang udah kumbar jadinya. Enggak, vakum. Masih. Vakum aja? Tapi nggak bubar, berarti suatu saat akan kembali lagi. Iya. Bisa aja gitu ya. Iya. Tapi belum Berapa tahu ya. lamanya belum tahu? Belum. Why? Karena kita mau menikmati dulu aja. Karena juga Audrey Cantika baru rilis mini album juga. Iya. Jadi Oke. kayak nikmati dulu aja momen sendirinya. Karena kalau ntar udah digabungin lagi pasti ntar demandnya GAC terus dan kayak mereka nggak sempat menikmati momen sendiri-sendiri. Itu memang perjanjian dari awal atau memang baru terbersit di tengah-tengah? Tengah-tengah sih sebenarnya. Tapi Oke. sebenarnya gini, jadi kayak emang kita kan dikumpulkannya bukan karena kayak yuk nyari mau bikin grup band gitu, enggak. Kan awalnya dari YouTube kan sebenarnya. Cover-cover gitu ya. Cover-cover di awalnya. YouTube dan akhirnya bertemu dengan Cantika juga dari sosial media waktu dulu. Dan makanya kita nggak membentuk sebuah nama karena emang ya udah Gamaliel, Audrey dan Cantika gitu. Dan kita selalu bercandain kayak ini nama ini emang dibuat untuk dibubarkan gitu. Karena udah Tapi bahkan satu namanya ya. Tonight Show Premiere sendiri terinspirasi dari GAC. Tonight Show Premiere, gac. Ya. Terinspirasi dari GAC, gac. Dapet aja guyonnya, gue ngerti lagi. Gach. Butuh berapa lama GAC untuk memutuskan akhirnya kita vakum dulu yuk? Karena demand-nya kan masih tinggi. Iya. Ya, itu sebenarnya perjalanan yang unik sih karena biasanya kan ketika kayak kita udah bosen, oke lah vakumin dulu. Ini enggak, ini emang lagi hype-hype-nya lagi ibaratnya. hype-hype-nya. Kita juga waktu itu benar-benar baru menang. Bahkan waktu kita vakum bulan September kita masih menang award lagi Nah. di bulan November gitu. Jadi emang lagi demand-nya lagi tinggi banget tapi kita tahu gitu, kita juga percaya bahwa kita emang membutuhkan space masing-masing untuk diri kita, untuk kesehatan mental kita sebagai pekerja seni gitu. Dan kalau kita nggak vakumin kumkum gitu kan, nggak kumkumin banget, pasti akan distracted dengan kayak oh iya masih manggung GAC, oh iya masih mesti bikin apa Iya. gitu. Pada akhirnya sendiri-sendiri jalan, pun sendiri-sendirinya ini jalannya
asik-asik jadi-jadi semua gitu tiga-tiganya. Cantika, Audrey. Oke, kita sekarang ngomongin Gamaliel. Tapi Heru, lu tapi Heru juga kan? Iya. Iya kan. Gamaliel tapi Heru. Kalau ngomongin soal nyanyi lu dari kecil? Iya. Dari keluarga penyanyi? Iya, dari keluarga musisi kah? Jadi papa mama tuh ketemunya di gereja waktu lagi pelayanan. Mama nyanyi, papa nyanyi sambil main gitar lah gitu. Oke. Di kota apa dulu? Ketemunya di Jakarta. Cuman mama itu emang anak Jakarta, kalau papa tuh sebenarnya rantau. Dia Ambon Rote, tapi besarnya tuh di Jawa Tengah. Jadi jadi Berarti bisa ngomongnya ngomong tuh Jawa? Parah. Jawa Jawa banget. halus, justru bokap gue lebih Jawa halus. Nggak, sorry, lu berarti bisa bahasa Jawa dong? Nggak bisa gue. Loh, di rumah kan nggak ngomong Jawa bokap? Nggak. Berdua aja nih, Audrey sama lu Berempat. atau? Oh berempat? Berempat. Semuanya nyanyi kah? Justru, jadi aku anak ketiga, Audrey anak keempat kan. Nah kakakku yang dua besar tuh justru mereka ngeband duluan waktu zaman sekolah. Gitu, zaman-zaman ngeband kan, tahun-tahun itu kan. 90-an lah. Iya, jadi kakakku ngedrum, kakakku yang cowok ngedrum, yang cewek dia kayak nyanyi sambil main gitar gitu. Nah kita Gamal sama Audrey cuman fangirling doang. Iya. Sampai akhirnya lu bikin band juga nggak? Gamal? Enggak, Lu langsung berarti nyanyi aja? Cover berdua sama Iya. Audrey kan. karena di situ. emang musiknya eranya juga berubah kali ya. Jadi akhirnya Gamal sama Audrey tuh lebih dengerin yang tahun late 2000. Iya. Iya, hampir Kenapa nggak 2000. bikin keluarga aja sih? Malah Iya, maksudnya lu berempat. Berempat gitu. Jackson 5. Wow. Ini tapi Heru 4. Kan keren tuh. Apa beda-beda taste musiknya juga beda-beda? Apa gimana? Sebenarnya itu, dan emang sebenarnya aku sama sekali nggak planning untuk kayak yuk bikin cover untuk jadi penyanyi tuh sama sekali nggak. Tapi pada saat itu pasti bikin cover-cover di YouTube pun masih yang awal-awal ya, belum banyak juga orang yang nge-cover gitu nggak sih? Kalau Indonesia bukannya Iya kan? belum banyak, belum ada. Iya belum ada. Awal banget. Makanya kita Itu kan sampai ingat makanya banget heboh. Waktu yang itu di luar sempat- negeri sempat masuk kalian bertiga atau berdua itu kan? Iya. Yang jadi kayak buat Pelopor klip cover song best gitu kan, masuk jadi. Jadi waktu itu teaser-teasernya jadi gitu. bumper di Grammy. Bumpernya di Iya, di Grammy. Grammy. Ya. Wow. Itu yang muncul. Nih, sekarang kita ngomongin Lagunya GAC lah. Justin GAC itu Bieber. sangat besar lah ya. Maksudnya ya di kalangan, ya banyak lah orang sudah mengenal banget GAC. Dengan memutuskan vakum ini, ada rasa ini nggak sih? Takut ntar untuk baliknya lagi, untuk GAC yang sudah besar ini akan ngilang atau ada kepikiran kayak gitu nggak? Kalau dibantu seperti itu jadi kepikiran. Cuman kayak kita sih. Dari kemarin dia nggak kepikiran itu, setelah tanya baru deh. Enggak, maksudnya dari zaman kita sih berusaha untuk nge-keep motivasi kita dalam berkarya aja gitu Yeah. kan. Karena waktu dari awal kita mengcover segala macam, kita nggak pernah kan mikir kayak mengcover yuk biar kayak end goals-nya sesuatu gitu kan. Jadi ketika udah kebuka jalannya bersama GAC dan GAC bisa sesukses itu, mendapat penghargaan sana sini, kita menganggap itu semua sebagai bonus dan nggak pernah jadi kayak tujuan gitu. Jadi iya, ketika iya. nanti kita kembali lagi ya kita balik aja ke motivasi. Yang penting berkarya. Kesukaan kita terhadap berkaryanya, Iya. prosesnya itu. Tapi maksudnya ada obses sendiri kayak pengen bersolo karir. Itu kan pas selama lo dalam GAC lo tuh sering collab kan beberapa kali. Itu munculnya dari situ juga gak sih? Kayaknya ini gue udah saatnya nih gitu. Sebenarnya enggak sih, cuman kita bertiga sadar bahwa kalau GAC itu udah menemukan warnanya sendiri gitu kan. Jadi ketika kita berkarya menulis lagu buat GAC, kita udah ada patokan untuk Ini kayak nih. tengahnya ini, Patternnya tengah kayak yang gini. kira-kira Gamal, Audrey dan Cantika suka gitu. Tapi kan istilahnya untuk kayak misalnya bikin lagu terus pokoknya gue maunya kayak gini kan nggak bisa Warna egois kayak pribadi gitu. lah ya, belum ada. Dan menurut kita kayaknya udah 10 tahun juga GAC kan, jadi kayaknya akan sehat kalau kita take a break untuk memberikan space buat diri kita untuk Biar berkarya balik dulu. juga nanti fresh lagi gitu ya. Iya, lebih banyak referensi lagi pastinya gitu sih. Lu Jadi roots lu tuh R&B tapi ya? Iya. Pribadi tuh R&B yang nge-rapnya ada rapnya tapi nyanyinya juga soul Motown. Ya. Iya gak sih? Iya. Padahal kalau ngomong tuh cempreng ya. Nah, itu gue juga gak suka suara gue ngomong. Enggak, itu komik. Nggak, tapi lu menyadari itu ya, berarti. Sadar. Tapi kalau nyanyi kok bisa? Jadi gue sebenarnya pengen banget gue ngomongnya tuh kayak Itu bagus. Itu bisa. tapi nggak natural kak gitu. Iya, tapi gua kalau natural begini juga lu. Bisa serius gak? Mulai ngomongin musik. Ya, makin jauh ketinggalan. Gitu orangnya gitu sih. Gamal, ini balik lagi. Gue boleh gunting rambut lu nggak? Gue risih. Ini itu apa namanya good luck. Oh, good luck.
Dari dulu selalu begini? Enggak, baru. Berarti bukan good luck. Itu karena lu. Tapi kan jadi punya karakter. Iya benar. gitu Dia mah dia mah Ada ngapain aja beda. keren menurut gua. Asli, kalau di panggung dia ini orang keren banget. Iya. Waktu Setuju, rambutnya setuju, dicet, setuju. gue inget banget tuh. Orangnya bosenan aja Iya. sih sebenarnya. Oh iya, waktu kamar lu dicat juga gue keren banget. Kok kamar dicat tuh kapan ke kamarnya? Juga bosen ganti warna kamar. Nah tapi gue pengen ngebahas Tiba-tiba lagu solo lo, lagu solonya. Forevermore, Iya. yang lo mempersembahkan ini untuk almarhum bokap. Untuk diri Bukan. lu juga sendiri. Oh bukan? Sebenarnya bukan. Ya benar. Gue persembahkan untuk diri gue sendiri. Sebenarnya, tapi kan gue baru rilis mini album judulnya First Quarter. Oke. Q1. Nah itu ada satu lagu yang emang gue persembahkan buat bokap. Oh, oke. Dan gue bilang ke ke music producer gue kan, gue pengen bikin satu lagu yang feels like home. Gue bilang gitu. Gue nggak tahu lagunya tentang apa, pokoknya pengen kedengaran seperti rumah aja. Udah jadi ini kan bikin bagan segala macem, nyari-nyari melodi. Oke, gue bawa pulang ke rumah, gue dengerin, gue sok-sok nulis kan. Mampet ya. Kayak mampet terus ya udahlah gue tinggalkan aja. Habis itu pandemi tiba-tiba. Dan bokap gue di akhir tahun 2020 mengalami penurunan kesehatan sampai akhirnya meninggal dunia. Dan itu setelah itu gue bener-bener kayak lost sih. Bener-bener kayak gak ada semangat untuk Ya. ngapa-ngapain nulis yang lagi sedih nulis gitu. Enggak, bener-bener kayak Jadi kayak bengong aja. melupakan aja. Kosong aja gitu. Kosong aja sampai akhir tahun Desember 2 lagu itu sempat jadi. Tapi kurang 1 lagu lagi nih. Dan akhirnya gue buka lagi tuh si lagu yang waktu itu gue tulis. Yang mampet banget Yang tuh. mampet itu. Gue denger lagi, gue buka. Dan waktu kayak gue dengerin melodinya, gue langsung kayak terpikir bokap gue. Dan waktu gue mikirin bokap gue sambil nulis, langsung jadi dan langsung Dapat semuanya ya. selesai. Dan emang kayak ketika lo mau mini album lo menjadi personal, ya lo harus mengalami hal-hal yang, Ya. Yang personal juga dulu. gitu. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Sangat persis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket syukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Tapi aku penasaran sih Gamal, maksudnya dari tadi kan itu personal banget juga. Terus lagu ini juga akhirnya udah lama kamu diemin, terus kamu balik lagi ke lagu itu, Ya. menemukan kata-kata baru. Ada di lirik yang kena banget di hati lo yang di lagu itu tuh apa? Boleh nggak? Aku tahu. Sebenarnya gue tulis wherever you might be, I'll be there. Gitu loh. Oh, nice, Iya. nice. One day. nice. Amin, pasti ya. Gitu. Gue mau nangis ini nyesel gue nanya. yang gue sebenarnya seneng dan pasti akan gue selalu ingat selamanya ya adalah perjalanan membuat mini album First Quarter ini bener-bener sangat personal dan semuanya gue spend time banyakan di rumah gitu bersama dengan keluarga karena pandemi kan. Jadi setiap lagunya ada memorinya sendiri ya masing-masing. Gue ingat waktu pertama kali rilis Forevermore itu kan sebenarnya kisah tentang gue dan diri gue ya. Jadi Gamaliel kecil, gue manggilnya sebenarnya gue kalau dipanggil waktu kecil tuh Liel, tapi karena gue nggak bisa ngomong L, jadi gue Iye. Iya, dipanggilnya Iye. Nah, jadi lagu ini tuh sebenarnya kisahnya Forevermore ini adalah tentang Iye yang menyampaikan kekecewaannya sama Gamaliel dewasa gitu. Sebenarnya. Tandu, kenapa? Ini tuh yang video klipnya terbalik yang ya? kaca-kaca itu Bener, bukan sih? Ya, Kang? enggak kenapa Itu kok? keren banget loh video klipnya. Kenapa si Iye kecil itu kecewa dengan Gamaliel dewasa? Karena gini, ini kita jadi ngomong, oke ya udah ya. Nah, ini kita premier. Biasanya yang dewasa kecewa sama yang dulu udah dilakukan dong. Ini malah terbalik. Jadi gini, prosesnya. Waktu itu GAC vakum nih. Nah, Gamaliel mau bikin lagu solo kan. Wah, idenya banyak banget nih. Oh, mau bikin yang ini kayak asik nih collab sama ini. Oh, banyak BM banget. Iya. Mau bikin ini. Terus
karena kebanyakan idenya gue kayak ayo kerucutin dulu single pertama dulu, ayo bikin yang kayak gimana yuk gitu kan. Dan akhirnya gue merenung dalam kamar. Oke, single yang lagu yang bener-bener yang gue pengen banget bikin kayak apa ya. Terus gue kedalaman terus kayak apa yang gue pengen bener-bener pengen ya gitu kan. Malu mah jadi nggak tahu. Gue jadi nggak tahu, ntar dulu. Wait, kok gue kirain gue tahu apa yang gue mau selama ini. Ternyata kayak kok gue jadi lost gini ya. Akhirnya tiba-tiba gue ketemu foto gue nyanyi, iya si Iye nyanyi pertama kali sendirian gitu. Dan gue ngeliat foto itu kayak, pas si Iye pasti nggak nyangka ya, sekarangnya punya kayak gini gitu, platform kayak gini, punya kesempatan untuk berbagi lagu-lagunya. Kira-kira Iye kalau punya kesempatan, diberi kesempatan punya lagu, punya album, mau yang kayak apa ya? Gitu doang sebenarnya, sesimpel itu. Dan ternyata pertemuan gue dengan Iye itu bukan kayak, gue mau yang kayak gini, gue mau yang kayak gini, nggak gitu. Ternyata dia malah menyampaikan kekecewaannya karena, lu kenapa nanya gue sekarang, lu gak pernah nanya gue selama ini kok. Lu sibuk menyenangkan orang-orang di sekitar lu dan lu gak pernah punya waktu untuk dengerin apa yang gue mau. Dan waktu di momen itu gue langsung kayak, wah. Itu munculnya di hari yang sama ketika lo lagi mikirin soal lagu yang pengen lo keluarkan. Makanya lagu itu buat Gama, karena kita sering banget kan, kita menyenangkan diri sendiri, kadang-kadang kita lupa mimpi masa kecil kita maunya apa, gitu. Balik apa sih yang di diri kita mau, ya bener. Dan itu disadarkan mungkin dengan tadi, ngelihat foto masa kecil, dan akhirnya orang di rumah. Setelah momen itu gue ngumpulin dengeran gue waktu kecil sebenarnya. Jadi zaman SD, SMP. Yang absurd banget sebenarnya ketika dikumpulin, wow, sebuah R&B ya, kayak gak R&B sama sekali gitu, kayak bener-bener. Salah satunya apa? Mungkin di kobok-kobok Joshua gitu. Salah satunya apa? Zaman kita kecil kan masih dengerin itu. Jadi banyak banget dengerin klasik sebenarnya, banyak banget dengerin Vivaldi, banyak dengerin. Vivaldi kayak merek furniture ya? Gak didengerin loh Pak. Oke, terus? Vivaldi. Dari klasik ke R&B. Dan gue waktu dulu tau band namanya Bon gak sih, yang biola 4. Tahu yang berupa cewek semua ya? Iya. Nah itu gue sama Audrey inget banget zaman SD tuh selalu dengerin itu full 2 album gitu, dan kita bisa nyanyiin melodi padahal kan nggak ada nyanyi. Kita bisa pecah suara lo violin 1, gue violin 2 gitu. Dan akhirnya waktu gue bikin Forevermore dan bikin mini album first quarter ini, gue memutuskan untuk kayak oke, gue nggak mau kotakin lagi, gue mau bikin aja flow-nya kayak gimana. Dan gue bilang ke music produser gue nggak tahu, kali ini gue nggak tahu apa yang gue inginkan, gue nggak ada spesifik reference mau musiknya kayak gimana, tapi please bantuin gue dalam kebingungan ini menjadikannya karya gitu. Dan akhirnya waktu jadi Forevermore, Aldi Nade juga kayak gila, ini gue nanya kan, ini apa Al nama genrenya? Gak tahu, gak ada genrenya gitu, genre Gamal ya udahlah genre gue. Dan itu gue puas banget sih ketika karena akhirnya gue pernah ada di proses ketika gue membuat sesuatu tanpa gue mikirin gue kayak certain. Ya itu dia. Gue ini kayak gini kayak loh. ini, Gitu. gue ininya gue Bruno Mars Indonesia atau gue siapanya Indonesia orang udah gitu. kenal gue seperti ini jadi harus gue tampil pendengar kayak Forever, maksudnya aku kan gue nggak ngerti ya ceritanya, dan gue tuh penikmat musik aja, gue nggak ngerti apalah segala macam. Forevermore pas lo jelasin kayak gini dapet sih, maksudnya bener-bener emang deepnya tuh berasa gitu, apalagi video klipnya juga keren banget. Itu lo ngedirect langsung atau kayak gimana? Involve untuk itu Pak? Involve ya. Iya kan pasti keren banget. Lu udah pernah ngobrol lagi belum sama si Ye kecil itu setelah Forevermore? Setelah ini gue dapet nih ini si Forevermore. Dia udah gak kecewa lagi dong. Jadi sebenarnya momen Forevermore itu adalah momen perdamaian gue, karena di lagu Forevermore itu sendiri sebenarnya dibagi 2 bagannya. Jadi bagan yang awal lebih kayak kekecewaan Iye dan Gamal dewasa, bagan kedua tuh makanya lebih kayak I love you lalala, bahwa kayak kita sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita harus berpegangan tangan, makanya Forevermore I pray, hold my hands, I love you gitu. Jadi kita harus emang berpegangan tangan selamanya, harus bersama-sama. Kita nggak bisa saling membenci. Apalagi yang belum lo capai, Gamal? Yang dalam pikiran lo mau lo kerjain lagi? Mumpung masih sendiri nih. Waktu gitu ya well. Mau tanya Iye lagi nggak? Coba lihat foto kecil gue dulu ya. Kalau di solo karir sih nggak ada. Gue lagi menikmati aja proses memutuskan dan berkarya sendiri tanpa harus memikirkan kayak yang lain ngerasa apa ya gitu. Gue lagi menikmati itu, dan gue juga super bangga dengan Audrey dan Cantika dengan perjalanannya masing-masing, karena ya membuktikan bahwa ya GAC itu bukan cuman kayak Cie karena digrupin akhirnya jadi kuat gitu, karena emang satu-satunya punya punya taste dan punya kisahnya masing-masing.
Jadi kalau solo karir sih gue nggak ada kayak apa yang belum dicapai lagi, nggak ada. Cuman tentunya ke depannya sih gue pengen banget memberikan kontribusi lebih sebenarnya untuk musik Indonesia gitu. Gue nggak pengen cuman kayak apa ya, punya pembelajaran ini gitu selama berkarir cuman buat diri gue gitu. Gue pengen sebenarnya memberikan apa ya, mungkin yang tidak gue dapatkan di karir gue sebelumnya. Nah gue pengen generasi penerus nggak perlu mengalami itulah gitu, karena kayak menurut gue sistem wow berat ya udah ngomongin sistem nih. Sistem yang paling baik adalah sound system. Sistem overdown. Sistem di sini masih banyak kurangnya lah gitu. Jadi semoga amin bisa lebih baik ya. Bisa lebih baik. Tapi lu tau gak sih kalau Iya kecil itu dia sempat ngasih inspirasi buat Kahitna juga. Apa tuh? Bang, tapi lu belajar bahasa Inggris dari mana sih? Bahasa Inggris lu bagus kan? Maksudnya Bagus banget lah. semua lagu-lagu lu tuh Inggris gitu? Nggak semua. Kebanyakan lah. Most of all. Dari lagu, dari film. Oh, tapi bukan kayak belajar nggak grammarnya pernah gitu. les atau lu tinggal di luar gitu? Sekolah Pak. Oh. Dari sekolah gitu. Sempat sekolah di mana dulu? Di Dian Harapan. Oh. Dia kan English ya? Enggak sih. Oh, enggak ya? National plus swasta. Oh. Namanya Dian Harapan, Inggris gimana sih lo bro? Kalau Dian Hope baru. Pokoknya Dayan lah ya. Dayan Hope. Dayan Hope. Oke lah kalau begitu, Gamalia sukses. Yang pasti gue rasa Iya kecil udah. Iya kecil sudah bisa tersenyum, udah bisa berdamai dengan Gamaliel besar, ya dewasa. Yes. Makin sukses, makin jaya, ya. Makin terus berkarya. Amin. Lagunya bisa menginspirasi banyak orang juga. Amin. Gamaliel everybody. Terakhir mungkin bisa ambil gunting, gue pengen gunting rambutnya. Hah? Gak usah ya. Thank you main musik. Thank you all crew juga, terima kasih. Sampai jumpa di Tonight Show Premier selanjutnya. Gas. You're right, sometimes we need to